Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah sarapan pagi sambil menyaksikan Selamat Pagi Cirebon dengan keluarga Anda, orang-orang terdekat Anda, untuk Anda pula yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini pemirsa ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Dan pemirsa, di edisi pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan ini pemirsa mengenai kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ, kuliahnya para juara. Nanti pemirsa, di pagi hari ini ada beberapa narasumber ya, nanti akan saya kenalkan dan saya baca dulu berita dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini pemirsa. Mahasiswa ingatkan Jokowi mulai turun ke jalan tolak kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar. Nah ini pemirsa, langsung siapkan dana bansos 24,17 triliun. Kemudian cegah salah paham di IGD. Dokter Edial tekankan pentingnya komunikasi. Itu pemirsa. Kemudian hari ini jalani rekonstruksi semua tersangka pembunuhan Brigadir J dihadirkan di lokasi kejadian. Itu pemirsa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon edisi hari ini, curi Sambo. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian berikutnya ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon pemirsa. Debit air menyusut 5%. Kemarau, PDAM antisipasi kekurangan air bersih. Kemudian ini pemirsa, 3 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ juara pencaksilat. Nah ini juga nanti akan saya tanyakan ke Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ Cirebon pemirsa. Kemudian 41 peserta open bidding berebut 5 jabatan. Itu dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon. Ini yang sedang hangat diperbincangkan nih pemirsa. Frasa tunjangan guru hilang. Kecewa, PGRI Kabupaten Cirebon tolak draft rancangan undang-undang Sisdiknas terbaru. Kemudian ini pemirsa, desak bangun JPO di Desa Lungbenda, Kecamatan Palimanan pemirsa. Dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Nah ini pemirsa, Himpunan Mahasiswa Islam HMI tolak rencana kenaikan BBM. Rebut kejayaan Partai Demokrat. Jelang pemilu 2024, Ajis pimpin pelatihan kader tingkat Jawa Barat. Itu pemirsa. Kemudian Koalisi Indonesia Baru ini buka koalisi pilkada dengan partai politik lain. Ya, itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di sebelah saya kenalkan dulu, ini ada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati atau UGJ Cirebon nih pemirsa. Ada Pak Acep Komara. Selamat pagi Pak Acep. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabarnya Pak Acep? Alhamdulillah baik Mas. Oke, terima kasih nih Pak Acep sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Acep ini pemirsa ada salah satu mahasiswa yang dihadirkan. Ada Malik Maulana. Selamat pagi Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya juga nih Malik? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih ya sudah menyempatkan juga hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda. Silakan Anda bisa bergabung nanti. Anda bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Anda bisa di 0231482138 atau pemirsa bisa memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda juga ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Pak Acep dulu nih Pak Acep.
secara singkat Pak Acep bisa menjelaskan atau bisa menyampaikan tentang profil singkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ. Silakan Pak Acep. Terima kasih. Baik pemirsa, izinkan kami menyampaikan profil singkat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ. Pertama bahwa fakultas kami adalah fakultas yang tertua di Unswagati yang Iya, sekarang dulu ya, menjadi UGJ. UGJ. Ini berdiri pada tahun 1961 sebagai 1961. fakultas yang di awal pendirian Unswagati itu salah satunya adalah Fakultas Ekonomi selain Fakultas Hukum pada waktu itu. Jadi saat ini kurang lebih sudah berusia 62 tahun ya barangkali ya 62 pemirsa. tahun, setengah abad lebih. Ya, Pak, setengah abad lebih. Iya, iya. Insya Allah karena pengalaman inilah mungkin membawa kami pada kedewasaan di dalam pengelolaan fakultas lah. Karena banyak pengalaman dan sudah sekian lama, mudah-mudahan ini bisa memberikan harapan yang terbaik bagi masyarakat Cirebon khususnya dan juga masyarakat di Indonesia pada umumnya untuk menitipkan putra-putrinya untuk berkuliah di fakultas kami. Iya, itu ya secara singkat ya tentang Fakultas Ekonomi Unswagati dulu ya, sekarang UGJ. Sekarang ya, Pak, ya? UGJ. UGJ. Oke. Dan Pak, ini nomenklaturnya berubah sih Pak. Iya, betul. Ya kan? Dulu Fakultas Ekonomi Unswagati. Sekarang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, UGJ gitu UGJ. ya. Iya. Nah, kenapa Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu? Ya, jadi saat sebetulnya ini? FEB ya? FEB. Iya, kenapa gitu? Pada Pak awal Acep? pendirian fakultas kami bernama Fakultas Ekonomi dan sekarang berubah merebranding menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tentu perubahan ini merupakan refleksi atau juga merupakan usaha kami untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, Kebutuhan gitu daripada masyarakat terhadap pendidikan, baik itu di bidang disiplin ilmu ekonomi maupun disiplin ilmu bisnis tentunya. Oke, ya, saya masih ke Pak Acep nih. Pak Acep, itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu apakah Fakultas Ekonomi murni dalam artian tidak ada pendidikan ekonomi, hanya Fakultas Ekonomi Bisnis, atau ada pendidikan ekonomi gitu? Ya, fakultas kami adalah fakultas murni ekonomi dan kebetulan saat ini kami mengasuh 2 prodi, yaitu pertama prodi manajemen. Yang sekarang akreditasinya sudah A dan yang kedua prodi akuntansi yang akreditasinya. Ada 2 prodi ini ya, Pak Acep ya? Akreditasinya juga sudah B, bagus. Gitu ya, manajemen prodinya dengan akuntansi. Oke. Dan ini minat atau animo ya mahasiswa nih, mahasiswa setiap tahunnya ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ, ini trennya naik atau memang bagaimana nih Pak Acep? Ya, secara tren memang minat atau animo daripada calon mahasiswa baru untuk masuk ke Fakultas Ekonomi ini cukup baik dan stabil, dan kami merupakan fakultas yang jumlah mahasiswanya terbanyak di UGJ. Saat ini kami memiliki mahasiswa sebanyak 3.698. Itu khusus di Fakultas Ekonomi? Fakultas Ekonomi saja. 3.000-an lah ya? Ya, hampir 3.700 lah. Ini boleh dibilang ini favorit ya di UGJ. Insya Allah, mudah-mudahan. Oke. Dan itu tetap kami usahakan supaya tetap menjadi favorit. Oke, dan dengan cara apa nih Pak Acep mempertahankan, boleh dibilang ini banyak sekali pilihan ke Fakultas Ekonomi, dengan caranya apa? Tapi tahan dulu ya, Pak Acep, saya ke Malik nih. Malik sekarang di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya? Semester berapa sekarang? Sekarang sudah semester 8. Semester 8, berarti ini sudah 4 tahun ya? Iya, sudah 4 tahun. Nah, ngambil prodi apa Malik? Kalau saya ngambil prodi manajemen. Oh, manajemen gitu ya. Sudah 4 tahun. Apa
sudah dirasakan oleh Malik 4 Oh ya, tahun ini? jadi selama 4 tahun kuliah ini, jadi banyak hal sih yang saya dapatkan. Pertama mungkin dari sisi pendidikannya dulu, dari pelajaran-pelajaran dan sebagainya itu banyak banget Mata ilmu, kuliah mata ya? kuliahnya. Karena memang itu konsentrasi di bidang manajemen. Nah kalau saya sendiri ini konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Oh, Jadi banyak membedah tentang gimana caranya tentang mengatur orang, kemudian manage dan lain sebagainya, itu banyak dipelajari di situ. Banyak banget hal yang berkesan di situ. Kemudian juga dari kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga di situ kan ada organisasi kemahasiswaan. Iya, UKM ya. UKM ada, organisasi mahasiswa banyak, Ormawa, kayak BEM, himpunan dan sebagainya itu juga lengkap di Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi itu juga bisa menunjang. Jadi kalau misalkan di kampus, di kelas itu kita belajar, implementasinya itu di Ormawa itu sendiri. Jadi banyak hal yang bisa kita praktekkan di situ. Oh, gitu ya. Jadi ini banyak yang sudah didapatkan. Alhamdulillah tentunya, ya. Sekarang lagi menyusun skripsi. Sekarang alhamdulillah sudah selesai skripsinya. Oh, udah selesai. Kemarin baru sidang minggu kemarin. Oh, alhamdulillah lulus juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tentang apa gitu? Kalau misalkan saya skripsinya itu mengangkat tentang apa? Pengaruh promosi jabatan dan kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan. Oh, gitu ya. Ini pasti ada data-data ini, by data Iya, ini by ya. data. Oke, Malik, menurut Malik nih ya, ini anggap saja nih Pak Acep ini testimoni ya. Iya. Dari sisi fasilitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ menurut Malik itu seperti apa? Fasilitas untuk menunjang kegiatan-kegiatan mahasiswa, perkuliahan menurut Malik. Tapi tahan dulu ya, Malik dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Season ini saya sudah membuka Anda, silakan yang ingin bergabung, Anda ingin berinteraktif langsung di line telepon 0231482138 atau pemirsa bisa menanyakan berkaitan dengan misalnya pendaftaran di UGJ terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, apakah saat ini masih dibuka atau sudah ditutup, silakan. Anda ini bisa melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Untuk pemirsa, mohon ketika Anda ingin berinteraktif langsung, jangan ke nomor WhatsApp. Interaktifnya langsung saja di 0231 482138. Saya kembali ke Malik ya, tadi terputus jeda iklan. Pertanyaan saya tentang sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan-kegiatan Anda di mahasiswa. Seperti apa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ? Silakan Malik. Terima kasih. Jadi kalau misalkan sarana di Fakultas Ekonomi, jadi untuk sarananya dibagi dua ya. Sarana untuk belajar dulu dan lain sebagainya itu sudah mencukupi, bahkan sangat baik ya. Karena memang di ruangannya juga sudah ada infokus dan lain sebagainya, itu kan udah pasti. Kemudian juga ruangannya juga ber-AC. Terus juga ada ruangan multimedia khusus gitu kan untuk mahasiswa itu sendiri. Dan ditambah lagi kalau misalkan fasilitas penunjangnya tadi ada organisasi kemahasiswaannya lengkap. Dari mulai manajemen, akuntansi, kemudian juga ada DPM, BEM, dan juga kalau misalkan di Fakultas Ekonomi ini ada galeri investasi pasar modal. GIBE namanya. Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Ada tax center juga. Terus juga ada inkubator bisnis juga untuk di Fakultas Ekonomi Bisnis. Jadi memang banyak penunjang-penunjang yang memang korelasinya itu positif untuk menunjang kegiatan kita. Oke. Malik, Anda masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ atas dasar kemauan sendiri, dorongan sendiri, atau memang orang tua atau teman, atau ikut-ikutan aja lah gitu? Iya. Itu siapa awalnya yang ngajak? Jadi kalau misalkan di Fakultas Ekonomi Bisnis ini sendiri, dari saya sendiri, berdasarkan memang kebutuhan. Jadi saya itu orangnya memang pertama suka bersosialisasi, ditambah lagi suka kayak bisnis kecil-kecilan kayak gitu dan sebagainya. Jadinya berarti di rumah juga ada bisnis ya lumayan, alhamdulillah. Ya? Bisnis apa? Emping? Enggak, kalau misalkan saya jualannya jualan buku. Oh, buku. Iya, jadi di rumah ada jualan-jualan buku. Oke, itu ya. Oke, jadi atas kemauan sendiri ya? Iya, betul. Baik. Oke, tahan dulu ya. Malik, saya kembali ke Pak Acep nih. Pak Acep, ini tadi pertanyaan saya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ nih ya, mempertahankan. Saat ini kan mahasiswa terbanyak nih, menjadi pilihan boleh dibilang kan, pilihan pertama di UGJ pasti Fakultas Ekonomi ya. Nah, ini berdasarkan data yang ada kan Pak Acep. Nah, ini cara mempertahankannya bagaimana gitu Pak Acep? Ya, baik. Sebagai lembaga pendidikan tentu ini kita tidak terlepas dari pendekatan sistem ya. Iya. Jadi ada ranah input, ada ranah proses, ada ranah output. Nah, disitulah kami terus meningkatkan kualitas baik input, proses maupun outputnya. Pertama dari sisi input, ya baik itu dosen, mahasiswa, sarana prasarana, kurikulum,
Itu semua kita tingkatkan. Ya. Kemudian prosesnya juga terus kita pantau, kita evaluasi, baik itu proses belajar mengajar, proses perkuliahannya, ujiannya, UTS, UAS, kemudian kehadiran dosen, kehadiran mahasiswa, proses bimbingan skripsi, proses ujian skripsi. Bahkan mahasiswa kami juga kami dorong untuk mereka memiliki keterampilan khusus ya, sehingga ketika Apa itu lulus keterampilan khususnya nih Pak Acep? banyak sekali yang kita bisa siapkan. Pertama, tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Malik itu, kami punya tech center, punya GIBE, juga punya lembaga manajemen dan akuntansi. Nah, di situ kami menyiapkan para mahasiswa untuk bisa mengikuti berbagai pelatihan seperti brevet pajak A dan B, account officer, internal audit, front office, ya, aplikasi komputer dan seterusnya. Ini keunggulannya Ya, ya. ya, sehingga mereka itu lulus sudah siap pakai, insya Allah. Dan kemarin kami baru saja menyelenggarakan ujian untuk sertifikasi Certified of Accurate Professional. Dan alhamdulillah mahasiswa kami itu sudah lulus sebanyak 253 kurang lebih. Mereka sudah punya gelar profesional sebelum lulus. Gitu ya. Jadi ini benar-benar menyiapkan setelah lulus itu mereka sudah dibekali gitu Pak ya. Betul. Ya, kurikulum juga kami sesuaikan, dan saat ini kami sedang mengadakan perencanaan untuk perubahan kurikulum berbasis kompetensi yang menyesuaikan juga dengan kebijakan pemerintah saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Kampus Belajar. Nah, kemudian untuk alumni juga kami pantau, kami tracer, kami menarik ini kalau berbicara alumni nih ya. Alumninya juga tetap kami wadahi. Ini tersebar di mana saja ini Pak? Alumni ini? Alumninya tersebar baik itu di lembaga pemerintahan, instansi pemerintah ya maksudnya, atau juga perusahaan swasta, perusahaan negara ya, BUMN, BUMD gitu, atau juga mereka berhasil menjadi wirausahawan yang berhasil. Kami trace terus, kami pantau, kami lacak gitu ya, sehingga kami bisa mendapatkan feedback dari para pengguna alumni itu, apa kira-kira yang perlu kami perbaiki untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik lagi dalam rangka mempersiapkan itu ya para lulusan kami yang lebih berkualitas. Dan Pak Acep, ini juga apakah berkaitan kurikulumnya ini dengan kebutuhan di masyarakat juga gitu ya? Betul. Iya, kurikulumnya nih. Iya. Dikaitkan dengan itu juga gitu Pak? Iya, insya Allah kami akan kaitkan dengan kebutuhan masyarakat, link and match, karena kita juga akan mempertimbangkan apa kebutuhan industri saat ini, kebutuhan dunia usaha, keterampilan apa yang dibutuhkan sebagai respon kami terhadap dunia industri dan dunia pekerjaan mereka. Sehingga mereka ketika lulus sudah tidak gagap lagi ketika memasuki dunia kerja. Baik. Tahan dulu nih Pak Acep. Saya kembali ke Malik ya, Mas Malik. Ini Anda kuliah waktu itu ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya. Saat itu kemudian juga pernah mengikuti lomba, dan dalam catatan saya Anda juga memiliki prestasi juga gitu. Itu di bidang apa sih gitu? Alhamdulillah kalau misalkan perlombaan-perlombaan itu saya mengikuti kayak lomba debat, kemudian juga itu antar kampus atau memang ada se-Jawa Barat atau nasional? Lombanya itu ada lomba pertama antar kampus juga saya ikut. Kemudian juga kalau yang tingkat nasional itu berkaitan ekonomi. Berkaitan dengan ekonomi gitu ya kan. Kemudian juga saya juga mengikuti LKM MTL, itu saya lolos alhamdulillah sampai tingkat nasional. Itu ada perwakilan dari seluruh universitas-universitas yang ada di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Itu di Jakarta. Malik lolos waktu itu. Alhamdulillah lolos. Jadi tingkatannya itu dari mulai tingkatan perwakilan Jawa Barat, kemudian lolos perwakilan Jawa Barat, itu perwakilan ke berarti nasional. Malik mewakili Jawa Barat waktu itu. Mewakili Jawa Barat ya. Satu mewakili Jawa Barat untuk ke tingkat nasional, itu LKMM namanya. Latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat lanjutan. Itu yang diadakan oleh Kemendikbud. Dan ada target gitu, IPK-nya berapa nih? Nanti lulus ini ada target gitu Bang? Alhamdulillah kalau misalkan IPK 4, gitu. Kayaknya 4,5 ya. 4,5. Alhamdulillah, ini luar biasa. Ini salah satu mahasiswa yang berprestasi ya Pak Acep yang dihadirkan di pagi hari ini ya, yaitu Malik Maulana. Dan memang Malik cita-cita jadi praktisi ekonomi atau memang jadi apa gitu, makanya ngambil
Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu? Ya, jadi kayak sesuai dengan fasilitator yang ada di Fakultas Ekonomi. Jadi kalau misalkan secara pribadi Malik ini pengen jadi wirausaha diri sendiri, wirausaha pengusaha sendiri. Jadi memang di Fakultas Ekonomi juga banyak tuh gerakan-gerakan untuk menyesuaikan tentang bisnisnya dan lain sebagainya. Jadi dari si Malik dan ditambah lagi ilmu manajemen sumber daya manusia ini, kan nanti Malik berarti kan sebagai owner. Jadi harus bisa kolektif untuk memanage itu semua. Jadi mengambil konsentrasi sumber daya manusia, ya alhamdulillah bermanfaat banget sih. Oh gitu ya. Oke. Dan saya masih ke Malik nih. Malik, harapan Malik kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ ke depan, kemudian juga harapan Malik juga kepada siswa yang baru lulus nih, yang belum menentukan pilihan juga apa nih? Maksudnya ayo bergabung ke Fakultas Ekonomi Bisnis UGJ atau apa? Silakan. Baik, harapannya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati ini bisa terus meningkatkan daripada kualitasnya ya. Jadi udah baik, harus ditingkatkan makin baik lagi karena memang terus berputar semakin maju. Jadi emang sekarang ini lagi ngegenjot juga untuk gimana caranya bisa link and match ya. Tadi yang lulus itu langsung terserap gitu kan di dunia kerja maupun di dunia pengusaha. Itu untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi buat teman-teman yang mau gabung di Fakultas Ekonomi Bisnis, saya rasa ya gitu kan itu menjadi sesuatu pilihan yang tepat gitu kan karena banyak fasilitasnya juga terlengkapi dan juga sangat menunjang. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru selesai lulus dan lain sebagainya, ya di Fakultas Ekonomi Bisnis ini bisa membidangi teman-teman menjadi dua. Kalau misalkan mau jadi pengusaha itu ada inkubator bisnis di situ, bisa praktek di situ. Kemudian juga kalau misalkan mau jadi karyawan dan lain sebagainya, itu juga ada pelatihan-pelatihan khusus yang menunjang yang tadi disebutkan oleh Bapak Dekan, ada pelatihan project management manager dan lain sebagainya. Itu banyak membantu untuk teman-teman di dunia profesional nantinya. Oke, itu ya harapannya. Kembali saya ke Pak Acep nih, Pak Acep. Berkaitan dengan mahasiswa baru ya, saat ini masih dibuka gitu. Masih. Untuk gelombang keberapa gitu Pak? Masih, ini gelombang ketiga. Oh, gelombang ketiga. Iya. Nanti sampai tanggal berapa? Sampai pertengahan September. Pertengahan September gitu ya. Ada proses seleksi juga masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Ada proses seleksi. Yaitu dengan tes tulis untuk tes TPA-nya, tes potensi akademiknya. Oke, dan mungkin ada wawancara Ada juga? wawancara juga. Iya, ya, oke ya. Kemudian juga ini ada WhatsApp yang masuk juga ini menanyakan tentang penerimaan mahasiswa baru, kemudian juga apakah bisa yang bukan lulusan IPS masuk ke memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ ya. Tapi tahan dulu nih Pak Acep dan juga Malik, dan pemirsa selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya hadirkan, ini pemirsa ada salah seorang mahasiswa juga yang memiliki prestasi yang mentereng juga nih pemirsa, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ. Ada Sita Dwi Utami. Selamat pagi Sita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Sita? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang semester berapa Sita? Semester 8. Semester 8. Iya. Lagi nyusun skripsi atau sudah sidang? Sudah sidang. Oh, sudah sidang. Sudah. Kemarin yang diangkat judulnya tentang apa? Tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan motor. Oh, ini berkaitan dengan pajak nih. Iya. Berarti ini ngambil prodinya apa waktu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ itu? Prodi akuntansi. Kenapa ngambil akuntansi? Kan banyak yang bilang nih, pemirsa di rumah juga pasti bilang, kalau akuntansi itu ngitung-ngitung gitu kan? Iya kan, kenapa ngambil akuntansi? Karena basic saya dulu SMK-nya jurusan akuntansi. Oh, gitu. gitu ya. Jadi untuk masuk ke universitas karena punya basic itu saya ingin melanjutkan gitu, memperdalam ilmu akuntansi. Tidak ikut-ikutan gitu? Tidak. Orang tua menghendaki itu emang? Ya. Oke. Nah, sekarang kan jadi akuntansi nih, ya. Data yang saya miliki, Sita ini masuk di atau memiliki sertifikat sebagai tenaga akuntan publik, apa betul ini? Ya, akuntan publik tingkat dasar. Baru tingkat dasar, ya. Gitu. Nah, ini tentunya kan tidak semua mendapatkan sertifikat itu ya. Dan itu dapat bagaimana caranya bisa mendapatkan sertifikat itu? Tentunya dari ujian yang dilakukan selama 5 kali, yang di Cirebon dan di Semarang waktu itu. Dan ujiannya ini berbagai macam mata kuliah yang sudah diajarkan, dan tentunya karena ini tingkat dasar masih bisa belajar gitu. Jadi karena saya punya goals gitu, pengen rasanya ada mahasiswa UGJ yang lulus gitu di ujian profesi ini gitu. Ternyata lulus ya.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Emang dari dulu cita-cita ingin jadi tenaga akuntan publik atau bagaimana dari dulu? Iya, Oh, dari dulu itu sudah tertanam itu ya. ya sudah. Ditambah orang tua mensupport, orang Iya, tua betul. mendukung gitu ya. Ada keinginan untuk melanjutkan ke program pasca sarjana? Saat ini belum, tapi keinginan ada tentunya. Gitu. Yang Anda rasakan, ini kan sudah 8 semester ya. Ya. Saat kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ bagaimana? Yang Anda rasakan? Tentunya saya merasakan banyak improvement, baik di akademik maupun di relasi. Kalau di akademiknya, salah satunya tadi saya mengikuti ujian Provinsi Akuntan Publik tingkat dasar. Dan untuk relasinya, saya kebetulan aktif di organisasi Tech Center dan Galeri Investasi gitu. Ya. Jadi itu sangat berguna sekali untuk pengembangan diri Sita. Iya, sangat mensupport malahan. Karena kan saya di bidang perpajakan gitu. Karena terutama saya masuk di Tech Center, itu relasinya banyak Pak. Jadi saya mengenal bagaimana sih pajak itu di realnya, di instansinya bagaimana, seperti itu. Gitu ya. Oke, tahan dulu ya. Sita, saya kembali ke Pak Acep nih, Pak Acep. Ya. Tadi ada pemirsa yang menanyakan juga lewat WhatsApp ya. Itu jurusannya bukan IPS, tapi ingin waktu SMA ya. Ketika daftar di UGJ bisa tidak ngambil Fakultas Ekonomi katanya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang tes masuk itu tes apa saja. Ini dari pemirsa di Seliuk Indramayu Pak. Silakan. Ya baik. Acep. Untuk pemirsa di Seliuk Indramayu, terima kasih atas perhatiannya. Jadi meskipun bukan dari IPS, tentu sangat bisa ya. Oh, sangat bisa untuk mendaftar di Fakultas Ekonomi. Silakan pilih apakah mau di manajemen atau di akuntansi sesuai dengan minat yang dimiliki ya. Dan silakan kunjungi web kami ya. Pokoknya lebih jelas gitu ya. Lebih jelas nanti di bagaimana daftar, persyaratannya apa. Persyaratannya apa, daftar tesnya apa saja di situ. Itu bisa dijelaskan. di mana Pak, di webnya Pak? Di pmb.ugj.ac.id. Diulangi sekali lagi Pak. Ya, pmb.ugj.ac.id ya, .id. Atau pemirsa kalau ingin lebih jelas lagi, datang langsung aja ke kampus UGJ di Jalan Pemuda nomor 32. Nah, itu ya bagaimana nanti pemirsa bisa menanyakan langsung bagaimana pendaftaran, syaratnya dan seterusnya lah ya. Seterusnya. Insya Allah kami akan layani sampai semua kebutuhan informasi Anda bisa kami sampaikan. Iya, termasuk tesnya, tes apa saja gitu ya. Wawancaranya apa saja. Oke. Kemudian ini Pak Acep, kualifikasi lulusan nih yang ngajar di staf pengajar ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini rata-rata dosennya lulusan S2 atau S3 atau guru besar atau bagaimana? Baik, jadi staf pengajar di fakultas kami terdiri dari lulusan S2, S3 dan di antaranya sudah bergelar guru besar atau profesor. Dan para dosen kami itu berasal dari perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri tentunya ya. Nah, kalau untuk calon atau kandidat doktornya banyak juga nih Pak? Kandidat doktor banyak saat ini di fakultas kami sedang menyelesaikan pendidikan doktor, yaitu ada sekitar 9 orang. Bentar lagi panen doktor nih Pak. Insya Allah. Iya, panen doktor Pak ya. Dan 2 diantaranya sedang mengikuti pendidikan doktor di luar negeri, yaitu di Malaysia. Oh, di Malaysia? Di Universitas Kebangsaan Malaysia? UKM? Di UKM kalau tidak salah. Iya, di UKM ya, di Malaysia. Dan itu kandidat dokter Pak? Kandidat dokter. Oke. Dan kalau lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ, ini tersebar di lembaga-lembaga pemerintah juga ada gitu Pak? Ya, ada. Ada. Banyak sekali, dan berdasarkan data yang ada pada kami, lulusan kami itu sudah 12.250 orang. 12 lulusan. ribuan? Iya. 12.250 itu sejak alumni adanya ada Fakultas Ekonomi itu ya, di Nuswakati dulu namanya Pak ya. 12 ribuan. Dan ini tersebar di berbagai lembaga pemerintah, swasta maupun berwirausaha. Oke. Dan itu tadi Pak Acep menyebutkan ketika alumni
lulus kan alumni nih, ini tetap dipantau juga gitu. Tetap dipantau. Itu namanya tracer study. Jadi kami terus melakukan pelacakan alumni ya untuk mengetahui mereka sudah bekerja di mana, kemudian prestasinya sampai mana, ya kedudukannya sudah seperti apa gitu, kemudian berapa lama mereka dapat bekerja setelah lulus, dan berdasarkan hasil pantauan kami itu rata-rata 6 bulan setelah lulus itu alumni kami sudah terserap di dunia kerja. Nah, ini menandakan bahwa lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ ini memang benar-benar dipercaya. Dipercaya. Bahkan banyak sekali di antara teman-teman Mbak juga. Atau jangan-jangan Sita juga ada yang menunggu di perusahaan nih. Sebelum lulus sudah dipinang oleh ada. Banyak sekali, banyak. Dan mereka bukan hanya di perusahaan kecil tapi perusahaan nasional, bahkan penanaman modal asing ya. Perusahaan PMA ya, seperti di apa itu yang di Mundu itu ya. Itu sudah menunggu mereka Pak ya? Sudah menunggu dan meminta malah ya. Iya, dan insya Allah bisa bersaing dengan alumni dari perguruan tinggi besar sekalipun. Nah, itu nih salah satu keunggulan ya Pak ya, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ. Dan saya kembali ke Sita nih, Sita, selama kuliah di perkuliahan ya, ini aktif di apa Sita itu? Saya aktif di Tech Center dan GIB atau bisa disebut KSE, Kelompok Studi Ekonomi. Nah, itu berisi tentang apa KSE itu? Kajian, berdiskusi? Kalau itu sebenarnya terdiri dari 2 organisasi. The Tech Center itu berkecimpung di dunia perpajakan untuk galeri investasi, terusnya di pasar modal. Itu ya. Kemudian yang tadi disebutkan ya oleh Pak Acep itu, saat Anda mengikuti perkuliahan gitu ya, dari sisi sarana prasarana, menurut Anda di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ itu seperti apa? Sisi sarana dan prasarana, termasuk para pengajarnya. Tapi tahan dulu nih Sita. Dan pemirsa, selamat pagi. Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, season yang terakhir ya. Saya baca ada 2 WhatsApp yang masuk diantaranya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon, ini dari Iwan. Ini kebetulan katanya anak kami ini baru di Cirebon, ini belum lama Pak ya, baru lulus SMA juga nih anaknya, ingin menanyakan tentang beasiswa yang tersedia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ ini dari mana saja. Kebetulan anaknya Pak Iwan ini mondok di daerah Jawa Timur, hafal Quran, tahfiz berarti ya. Nah, jika ingin kuliah, apakah tersedia juga beasiswa untuk penghafal Quran itu Pak ya? Terima kasih. Langsung dijawab saja Pak. Langsung ya. Oke, baik. Baik, ada beberapa beasiswa yang dapat disediakan untuk mahasiswa kami. Yang pertama itu adalah jalur bidik misi, ya. Yang kedua adalah beasiswa untuk tahfiz. Yang ketiga adalah beasiswa dari Jarum Super, kemudian beasiswa dari perusahaan swasta, dan tentu beasiswa dari yayasan kami sendiri ya. Insya Allah itu disiapkan untuk para mahasiswa yang berprestasi tentunya. Oke, dan pokoknya banyak tersedia. Banyak tersedia ya. Oke, dan ini biasanya yang mendapatkan beasiswa ini saat daftar masuk atau memang sudah memulai sudah di perkuliahan gitu Pak? Ya, jadi ada beasiswa yang tadi disebutkan. Ya, ada dua jenis. Pertama untuk seperti yang bidik misi ini sejak masuk sudah bisa diperoleh, juga untuk tahfiz sudah sejak masuk. Tapi ada juga beberapa beasiswa yang harus dilihat dulu prestasi akademiknya, ya, seperti dari Jarum Super, kemudian dari yayasan dan dari perusahaan-perusahaan swasta yang bekerja sama dengan kami. Oke, ya ini satu lagi Pak yang masuk ini dari Aryan ya. Ini dari Aryan di Susukan, ya di Susukan juga. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Nah, kebetul keluarganya ini di Fakultas Ekonomi semua katanya Pak ya. Oh, alhamdulillah, terima kasih dulu katanya ya. Terima kasih. Ya. Unswagati. Nah, kebetulan yang bungsu pun ini hendak masuk juga ini Pak. Ya. Nah, tentang beasiswa bidik misi, mohon katanya bisa dijelaskan. Kemudian bagaimana ketika ada atlet yang berprestasi ingin masuk ke UGJ,
Apakah juga dibuktikan dari sertifikat atau apa? Iya. Silakan Pak. Baik. Disusukan nih Pak. Iya. Aryan, Baik. Pak Aryan ya. Iya. Untuk bidik misi selama ini adalah bisa diikuti dari jalur aspirasi. Jadi untuk lengkapnya nanti bisa kami jelaskan di kampus karena kalau dijelaskan secara panjang lebar waktunya tidak cukup ya. Dan kemudian tadi apa pertanyaan yang keduanya? Ini tentang atlet yang berprestasi. Oh, atlet yang berprestasi ya tentu kami dibuktikan dengan sertifikat ya. Ya harus dibuktikan dengan sertifikat sertifikat prestasi tersebut. Apakah prestasinya maksudnya di provinsi atau nasional? Iya. Ya juga ini harus dibuktikan juga gitu Pak. Iya, diutamakan yang nasional tentunya. Gitu ya. Oke. Dan saya kembali ke Sita nih. Sita, catatan ya, prestasi Sita juga ini membanggakan juga. Ini pernah ikut apa sih Sita? Saya pernah ikut lomba akuntansi tingkat internasional pada saat itu. Internasional? Itu di mana? Secara online. Oh, Ya, diadakan oleh BINUS dan BINUSnya kerjasama lagi sama UNIF di Malaysia. Kemudian waktu itu apa hanya ikut saja kemudian juga mendapatkan prestasi juga? Sayangnya dulu belum rezekinya mungkin ya Pak, karena bersaing juga dengan mahasiswa luar negeri gitu dan materi dan pertanyaannya juga agak sedikit berbeda gitu sama yang saya pelajari. Itu. Nah, kemudian harapan dari Sita sendiri ya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ itu apa harapannya? Ya, semoga kualitasnya semakin membaik, kemudian banyak mahasiswa baru yang tertarik juga, dan juga semoga bagi mahasiswa tingkat akhir nih Pak, itu ayo ikut ujian profesi yang akan menunjang di CV-nya atau menunjang keahliannya di dunia industri atau karir. Iya, pokoknya Sita sudah merasakan sendiri ya, kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ ini luar biasa ketika lulus juga tadi yang disampaikan oleh Pak Acep, kadang perusahaan sudah menunggu gitu ya. Jadi kitanya nggak dadak nyari gitu kan. Oke Pak Acep, kalau tentang kerjasama, penghargaan juga untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGJ. Ini banyak juga gitu Pak? Iya, banyak sekali kerjasama yang sudah kami lakukan. Dengan mana saja gitu Pak? Pertama dengan sesama perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri. Kemudian juga bekerja sama dengan instansi pemerintah, juga dengan perusahaan tentunya. Dan insya Allah dalam waktu dekat kami akan mengadakan penandatanganan MOA dengan 143 perusahaan yang bersedia untuk menampung mahasiswa kami dalam mengikuti magang atau studi praktek akuntansi dan manajemen. Dan pada saat ini mahasiswa kami sedang tersebar sebanyak 27 orang mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Di mana gitu Pak? Mulai dari Aceh sampai Papua Sorong. Oh, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke tersebar ya, ada di Sumatera, Kalimantan, Bali. Tentunya nih mahasiswa-mahasiswa pilihan ya Pak? Mahasiswa pilihan ada 27. 27. Ya, dan tadi malam baru saja berangkat untuk pertukaran mahasiswa di Universitas Udayana Bali. Bali gitu ya? Ya, jadi berarti Pak Acep tadi malam melepas ya? Ya kami melepas gitu ya? Dan setiap mereka yang berangkat kami lepas. Dan mereka yang termasuk yang ke Sorong Papua juga sudah berangkat. Gitu ya. Jadi pokoknya asik ini lah. Ini kerjasama ya? Ya. Dengan luar negerinya juga ada Pak? Dengan luar negeri juga ada. Ya kami sudah mengadakan kuliah kelas internasional dengan satu perguruan tinggi di Thailand ya. Thailand. Okay. Ya, Raja Manggala University Kurungkep Thailand. Itu ya. Kemudian kalau penghargaan gitu Pak? Ya penghargaan kami mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya baru saja kemarin 3 orang mahasiswa kami berhasil menjuarai lomba pertandingan pencaksilat. Ada yang di berita tadi yang saya baca itu Pak ya? Tingkat internasional. Oh, itu luar biasa. Juara 1 orang dan juara 2 orang. Nah, ini kemudian, prestasi yang membanggakan gitu Pak ya. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, HIPMI, Himpunan Mahasiswa Himpunan Pengusaha Muda. Kemudian juga dengan IAPI dan juga penghargaan yang sudah diperoleh diantaranya adalah Tech Center teraktif sekanwil Jawa Barat, kemudian Tech Center penyelenggara inklusi se-Jawa Barat,
juara 1 tech center teraktif se-Indonesia yang bisa menyisikan sekitar 300 lebih tech center baik di PTN maupun PTS se-Indonesia. Ini luar biasa, Dan Pak ya. ini menjadi benchmark ya, kami mendapatkan banyak sekali pertanyaan atau juga kunjungan-kunjungan untuk studi banding ke Studi tempat kami. banding gitu ya. Ya, diantaranya nih produknya nih salah satunya Iya, salah ya. satunya. Saudara Iya, Sita dan tadi Sita Malik dan itu, tadi Pak ya. Mas Malik itu ya. Contoh-contoh produk unggulan Iya, dari oke, kami. luar biasa. Ini Iya, outputnya, Pak ya. outputnya ini. Outputnya gitu Iya, ya. iya. Dan luar biasa nih, Pak. Kan Pak Acep mempertahankan ini kan lebih sulit nih ya. Bagaimana nih mempertahankan ini nih, Pak? Dengan cara apa untuk meningkatkan kualitas ini, Pak? Iya. Jelas mempertahankan lebih sulit daripada Merebut, mencapainya ya. iya, merebut. Gitu. Begitu kata pepatah. Oleh karena itu kami terus berusaha untuk meningkatkan lagi aktivitas baik di di bursa efeknya atau di tech centernya, ya pembinaannya, mengikuti juga beberapa kompetisi-kompetisi. Baik. Kemudian juga kaderisasi terutama. Nah, ini nih, Kaderisasi yang terus kaderisasi. dilakukan, Baik. pembinaan yang terus ditingkatkan. Baik, baik. Dan sayang sekali nih Pak Acep, Ya. tadi ya Malik Maulana, kemudian Sita Dewi Utami, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan tentu dengan tema yang berbeda. Saya ke Pak Acep dulu, closing statement Pak. Singkat saja untuk pemirsa di rumah. Baik. Berisi ajakan atau apa? Ya, Silakan Pak. mari bergabung bersama kami Fakultas Ekonomi Bisnis UGJ, tempatnya kampusnya para juara dan tempatnya mahasiswa memiliki perusahaan saat kuliah begitu. Oke, Itu untuk kami. Oke. Ya. Itu saja Pak? Ya, itu saja. Oke, silakan Sita. Closing statement, pesan untuk pemirsa di rumah atau ajakan yang belum bergabung atau apa, silakan Sita. Ya, bagi adik-adik yang baru lulus SMA atau SMK nih, ayo join di FEB UGJ Cirebon. Kuliahnya tempat para juara dan bisa memiliki perusahaan pada saat masa kuliah. Oke ya. Terima kasih nih Sita, Malik tadi sudah hadir juga, dan Pak Acep Komara ini sukses selalu ya Pak ya. Ya, PMB-nya kemudian tetap menjadi pilihan utama ya di kampus UGJ. Oke, terima kasih, dan saya juga aturkan terima kasih nih untuk Anda pemirsa yang sudah mengirimkan interaktif lewat WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.